Selamat datang dan bertemu rekan-rekan di video tutorial ke-1. Adapun materi pada tutorial ini mengenai materi teori statistik dengan judul Pengenalan Statistik, Data, dan Berpikir Secara Statistik. Tujuan dari tutorial ini antara lain adalah yang pertama, mengenal apa itu definisi statistik. Yang kedua, menguraikan kegunaan statistik. Yang ketiga, membedakan antara statistik deskriptif dan inferensial. Yang keempat, mengenal apa itu populasi, sampel, parameter, dan statistik. Yang kelima, definisi dari data kuantitatif dan data kualitatif. Yang terakhir adalah yang disebut dengan sampel acak atau random sample. Apa itu statistik? Kalau kita lihat dari tahapan statistik di slide ini, yang terakhir adalah decision making atau pengambilan keputusan. Di dalam pengambilan keputusan kita perlu data penunjang. Data penunjang itu perlu kita kumpulkan, sehingga tahap pertama adalah pengumpulan data. Pengumpulan data ada dua teknik. Yang pertama adalah teknik sensus, yang kedua teknik survei. Teknik sensus adalah suatu teknik di mana kita mengumpulkan data dari seluruh responden atau item di populasi atau di seluruh area penelitian kita. Sedangkan teknik survei adalah pengumpulan data hanya sebagian responden atau subpopulasi dari seluruh area penelitian kita. Data dibagi dua, ada data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang kita kumpulkan langsung ke responden dengan menggunakan instrumen yaitu berupa daftar pertanyaan atau interview. Nah, sedangkan data sekunder adalah data yang kita kumpulkan dari instansi yang telah mengumpulkan data tersebut, baik melakukan pengumpulan datanya melalui sensus atau melalui survei. Berikutnya adalah setelah data tersebut terkumpul, lalu kita lakukan suatu pengolahan. Lalu kita bisa sajikan, baik dalam bentuk tabel atau gambar atau chart. Bisa berupa bar chart, line, atau pie chart. Itu namanya adalah penyajian data. Nah, di dalam penyajian data ini tujuannya tak lain adalah dari data yang telah kita kumpulkan, kita bisa menyajikan, kita bisa menginterpretasikan, kita bisa mengartikan apa data-data tersebut yang kita bisa artikan dalam bentuk populasi. Sedangkan yang ketiga disebut dengan karakterisasi data. Tahap ketiga ini kita bisa mengeluarkan angka-angka statistik, baik berupa rata-rata atau standar deviasi, modus, median, dan lain-lain, yang merupakan angka yang mewakili populasi. Lalu tahap berikutnya adalah data analisis atau analisis data. Di dalam analisis data ini, kita perlu memilih atau menggunakan salah satu metode statistik yang akan kita gunakan. Dari metode statistik tersebut, banyak sekali yang bisa kita pilih. Di antaranya adalah regresi, time series, ANOVA, analisa ovarian, principal component, analisa faktor, analisa jalur, structure equation modeling, dan lain-lain. Nah, dari hasil pengolahan data tersebut, kita bisa mendapatkan suatu kesimpulan. Sehingga dalam kesimpulan ini, kita bisa gunakan untuk meramal atau memprediksi periode yang akan datang. Aplikasi area apa saja yang bisa kita gunakan di dalam ilmu statistik? Secara prinsipnya kita bisa menggunakan seluruh bidang ilmu yang ada. Baik ekonomi, sport, bisnis, engineering, pariwisata, kesehatan, dan lain-lain. Metode statistik ada dua, ada disebut dengan deskriptif, ada disebut dengan inferensial. Statistik deskriptif artinya kita tahapan pengumpulan data, penyajian data, dan karakteristik data. Yaitu kita bisa dapatkan disebut dengan, tadi telah diuraikan di sebelumnya, yaitu rata-rata, modus, median, standar deviasi, dan lain-lain. Nah, sedangkan statistik inferensial ini adalah meliputi suatu analisis data dengan menggunakan salah satu metode statistik yang meliputi perakiraan atau prediksi dalam periode akan datang, lalu menguji antar kelompok data,
Sehingga tujuannya tak lain adalah untuk membuat atau mendapatkan suatu keputusan di dalam mengembangkan field atau area yang akan kita selidiki. Item yang kita peroleh dari uraian sebelumnya, yang pertama adalah populasi. Populasi ini adalah menyangkut seluruh item di dalam skop area penelitian kita. Sedangkan sampel adalah menyangkut sebagian dari subpopulasi dari skop area di penelitian kita. Lalu parameter ini adalah suatu summary measure dari populasi atau pengukuran summary dari populasi. Sedangkan statistik tanpa S adalah pengukuran summary dari sampel. Data dibagi dua, data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif yaitu data yang bisa dihitung, yang bisa dijumlah, bisa dikurang, bisa dibagi. Contohnya adalah jumlah kesalahan dalam produksi, gaji pegawai, umur karyawan. Data kualitatif ini adalah data yang tidak bisa dihitung, merupakan kategori. Misalnya jurusan di dalam fakultas atau kelompok gender laki-laki dan perempuan atau metode pembayaran. Lalu yang terakhir adalah simple random sampling. Ini adalah suatu cara pengambilan data dengan menggunakan acak, di mana seluruh responden mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih. Nah, di dalam analisis data itu menggunakan rumus-rumus yang begitu rumit, di mana kita harus menggunakan suatu perhitungan, menggunakan kalkulator. Dan kalau datanya banyak dengan rumus yang begitu complicated, sehingga kita perlu waktu dalam mengolah tersebut. Bisa dalam waktu 3 bulan atau 6 bulan. Itu juga hasilnya belum tentu benar. Nah, untuk itu disarankan di dalam pengolahan data untuk menggunakan aplikasi statistik yang dipilih, kita harus menggunakan yaitu software statistik. Nah, software statistik yang terkenal di dunia adalah SPSS. SPS ini adalah salah satu software statistik ya, yang mengoperasikan bagaimana cara mengolah data sesuai dengan metode statistik yang akan kita gunakan. Di dalam tutorial yang lain, kami juga menyiapkan bagaimana cara menggunakan software statistik ini. Nah, selain software statistik, ada juga software lain seperti SAS, Minitab, Stata, EQS, dan lain-lain banyak sekali. Nah, sehingga kita dengan mudah menggunakan aplikasi statistik ya, setelah kita bisa mengenal apa itu software statistik. Demikianlah tutorial pada hari ini. Terima kasih.